untuk hari ini kita akan bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu materi substansi genetika. Substansi genetika nanti berhubungan dengan kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kromosom bisa kita amati pada inti sel, bisa kita ambil dari sel mana saja bagian tubuh kita atau pada bagian tumbuhan. Misal kita ambil dalam sebuah akar terdapat inti, ya, di situ kita akan melihat kromosom pada saat pembelahan metafase. Nah, di situ nanti kita akan melihat kromosom yang sudah terbentuk dengan berpasangan atau 4 lengan yang disebut dengan kromatid. Nah, di dalam kromatid itu nanti ada kumparan-kumparan halus yang disebut dengan kromatin pada saat belum membelah. Pada saat dia sudah membelah, nanti akan membentuk sebuah kromosom padat yang di dalamnya nanti terdapat gen dan DNA. Ya, kromosom bisa ditemukan di dalam inti sel. Ya. Di inti sel nanti ditemukan sebuah penebalan benang-benang kromatin, sehingga kalau sudah menggumpal dalam bentuk kumparan, maka akan disebut dengan kromosom. Kemudian kromosom ini hanya dapat diamati dengan sangat jelas pada tahap metafase. Nah, kita tahu bahwa pembelahan sel itu ada beberapa tahap, salah satunya adalah metafase. Nah, di sini kromosom itu nanti dibagi menjadi beberapa macam bentuk kromosom. Yang pertama ada metasentrik, yaitu apa itu metasentrik? Metasentrik adalah kromosom yang lengannya memiliki lengan sama panjang. Sedangkan yang kedua itu adalah submetasentrik, yang lengannya setengah dari lengan panjang yang satunya. Yang ketiga adalah akrosentrik, lebih pendek dari lengan yang satunya panjang. Yang berikutnya terakhir adalah telosentrik. Jadi ini hanya memiliki satu lengan saja, jadi yang satunya tidak ada. Kemudian kromosom ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah autosom, yang kedua adalah ganosom. Nah, selanjutnya untuk autosom itu adalah kromosom tubuh, dan yang kedua adalah kromosom kelamin. Untuk kromosom tubuh itu dilambangkan dengan lambang A, sedangkan untuk kromosom seks dibagi menjadi 2, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Untuk XX nanti wanita atau betina, sedangkan untuk yang kromosom XY itu adalah untuk jantan atau laki-laki. Dan kita lanjutkan setelah ke macam-macam dan tipe kromosom, kita masuk bahwa kromosom di dalamnya itu terdapat yang namanya gen, yaitu unsur dasar pewarisan sifat yang akan diwariskan pada keturunannya. Nah, gen itu apa? Gen itu adalah substansi hereditas yang akan kita beri alternatif lain, yaitu yang disebut dengan alel. Ya. Di sini alel bisa dilambangkan dengan huruf. Alel itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah alel homozigot, yang kedua adalah alel heterozigot, yang ketiga nanti bisa kita tambahkan yang resesif. Jadi nanti ada alel dominan bisa kita lambangkan dengan huruf besar. Kemudian untuk alel heterozigot bisa kita lambangkan dengan huruf yang berbeda, huruf besar dan huruf kecil. Sedangkan kita tambahkan yang satunya nanti adalah alel resesif, itu bisa pakai yang homozigot, itu bisa resesif huruf kecil semuanya. Bisa kita contohkan pada tumbuhan tinggi misalnya. Jadi kalau resesif memakai huruf kecil, maka bisa kita tulis T kecil, T kecil. Nah, itu adalah alel, nama lain atau alternatif dari gen. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ke materi DNA yang berada di dalam kromosom atau di dalam gen. Kita tahu bahwa gen itu terletak pada kromosom yang berada pada lokus kromosom. Di dalam lokus kromosom ditemukan gen, di dalam gen terdapat DNA. Nah, DNA ini merupakan untaian panjang atau berbentuk untaian kumparan-kumparan yang sangat panjang. Kalau kita ambil satu sel saja,
itu bisa lebih dari 2 atau 3 meter. Tapi kalau kita ambil berapa sel-sel, maka kita akan memperoleh banyak sekali dari rantai-rantai itu, hampir triliunan ya panjangnya. Tuh. Kemudian kita ambil dari polinukleotida DNA saja, tidak panjang-panjang, hanya satu sel kita ambil dari ujung 3 sampai ujung 5 misalnya. Jadi di situ nanti DNA ada yang namanya bagian lebih kecil dari nukleotidanya, dari polinukleotida turun menjadi nukleotida. Dari nukleotida nanti terdiri dari fosfat, pentosa, sama basa nitrogen. Ya. Nah, basa nitrogen pada DNA ini dibagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Nah, purinnya nanti ada adenin sama guanin, kemudian pirimidinnya ada timin sama sitosin. Jadi ada purin dan pirimidin. Selanjutnya DNA bisa mengalami replikasi atau nama lainnya adalah mengganda ya. Nah, ada 3 proses dalam replikasi. Yang pertama adalah konservatif, yang kedua nanti semi konservatif, dan yang ketiga adalah dispersif. Nah, kita jelaskan yang pertama itu adalah konservatif, di mana 2 rantai double helix menjadi satu cetakan yang kemudian akan mencetakkan kembali dirinya untuk menjadi double helix kembali. Dan untuk yang kedua itu adalah semi konservatif. Nah, semi konservatif hanya satu rantai tunggal kemudian mengganda menjadi 2 sehingga terbentuklah rantai double helix ganda. Untuk yang ketiga dispersif ini adalah rantai yang terpotong-potong, tetapi nanti akan menyambung menjadi satu, tetap kembali menjadi rantai double helix. Nah, jadi kita tahu, kembali saya ulas bahwa DNA termasuk rantai ganda helix yang memiliki polinukleotida dan di bawahnya ada nukleotida terdiri dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan pentosa. Nah, ada jenis lain DNA hasil dari sintesis DNA yang terakhir itu adalah RNA. Beda dengan DNA, kalau DNA itu double helix, tetapi kalau RNA itu tunggal, artinya hanya satu rantai karena hasil dari sintesis DNA. Nah, RNA ini terdiri dari 3 macam yang nantinya akan membentuk suatu proses yang disebut dengan sintesis protein. Nanti akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Jadi di sini nanti RNA itu kita akan mengenal 3 macam. Yang pertama adalah messenger RNA, dan yang kedua adalah tRNA. Kemudian yang ketiga rRNA. Nah, kalau untuk RNA duta itu membawa kode genetik ke ribosom, sedangkan untuk yang RNAR atau RNA ribosom itu ya yang jelas membawa ke dalam ribosom. Sedangkan RNA transfer itu membawa asam amino ke ribosom. Jadi itu uraian secara singkat dari materi substansi genetika. Kita mulai tadi dari kromosom, gen, alel, dan DNA disertai dengan hasil sintesis DNA yang terakhir adalah RNA. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya untuk materi substansi genetika. Untuk materi sintesis protein selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Terima kasih.